Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih dengan kesempatan saya untuk bicara sore ini. Saudara-saudara sekalian, masalah ijazah palsu Jokowi ini sebenarnya bukan masalah rumit untuk menyelidikinya. Bukan masalah rumit. Kalau saya diberi kekuasaan penuh untuk menangani, saya yakin nggak sampai 2 minggu selesai. Sekarang masalahnya tidak ada kejujuran aparat. Tidak ada rasa malunya aparat. Kalau Jokowi udah gak usah diomongin, memang gak punya malu. Gak punya malu. Tapi aparat ini yang saya sesalkan. Dia digaji oleh rakyat untuk kepentingan untuk kepentingan negara. Tapi masih bisa dikendalikan oleh manusia kotor busuk yang namanya Jokowi ini. Dari penjelasan teman-teman tadi semua tahu. Ijazah Jokowi itu yakin saya palsu. Tadi udah dijelaskan. Dia pernah jadi kepala daerah di Solo, di Jakarta sampai jadi presiden. Masa di KPU tersebut atau di KPUD tersebut hilang data dia? Ini kan suatu tindakan untuk menutup kepalsuan itu gitu. Jadi pada kesempatan ini saya singgung, saya yakin Jokowi tidak punya ijazah S1 UGM. Kalaupun punya palsu. Dan ini bukan masalah sulit untuk dibuktikan. Asal aparat mau jujur dan punya malu. Dan pada kesempatan ini saya katakan kepada aparat yang menyusul dalam hal ini Polri, cobalah kau jujur. Cobalah kau hidupkan lagi rasa malu. Suruh ngusut gini aja gak bisa. Untuk apa sekolah tinggi-tinggi dari Akademi Kepolisian, PTIK sampai ke Sespati dan segala macam. Gak ada gunanya itu. Ini tinggal panggil Jokowi, mana ijazahmu? Tuntas. Dan aparat polisi ini punya kekuatan, punya organisasi, punya ilmu cukup. Tapi karena tidak punya etikat baik, nggak selesai sampai sekarang. Dan pada kesempatan ini juga, bukan hanya polisi atau Polri, lewat Kapolrinya juga kepada Presiden Prabowo. Bapak di mana? Pak Presiden, kalau rakyat ribut nih bukan karena rakyat ribut, tapi rakyat sudah 10 tahun ditipu sama manusia namanya Jokowi. Kalau ditipu, kalau Jokowi menipu kita dan dia bekerja baik, nggak ada masalah. Tapi dia sudah menipu kita dengan identitas palsu, baik termasuk ijazah palsu. 10 tahun ini dia ngerusak rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Jadi kalau ada yang bilang, dia kan sekarang udah nggak punya presiden. Oh, dia harus bertanggungjawabkan kerusakan yang telah dibuat selama 10 tahun. Dia harus bertanggungjawabkan itu. Dan sekarang yang berkuasa adalah Pak Presiden Prabowo. Bapak di mana nggak dengar ini? Bapak juga jangan sampai dipermalukan oleh rakyat sebagai pemimpin yang nggak punya ketegasan. Dan jangan tuduh kami rakyat yang bikin ribut dan bikin gaduh. Ini semua gaduh karena pemerintah gak jelas. Dalam hari ini pemerintahnya Presiden Prabowo. Mudah, ini bukan masalah sulit. Saya tahu ada kekuatan besar melindungi Jokowi. Baik itu namanya bekas jenderal, TNI dan Polri, baik itu profesor dokter, saya tahu melindungi. Karena dia tahu kalau Jokowi terbukti menipu, dia juga akan terangkat. Tapi, Pak, bapak-bapak yang saya katakan tadi jadi begundala Jokowi. Pak, bapak itu punya malu nggak? Saya himbau sini, keluarga dari bapak-bapak pelindungnya ini. Malu nggak? Kalau punya pimpinan rumah tangga, penipu juga. Kau makan lagi hasilnya dari hasil menipu itu. Itu di dunia, di akhirat. Kita lihat nanti. Kita ketemu di akhirat bareng-bareng semuanya. Kenapa saya ngomong seperti ini? Masalah sederhana mudah dipersulit karena banyaknya manusia busuk. Saya bilang yang busuk itu bukan hanya Jokowi, pelindung dia itu. Yang saya katakan tadi ada mantan jenderal TNI, mantan jenderal polisi, profesor doktor, itu lebih busuk lagi. Nah karena itu mulai sekarang ini sadarlah, sadar kau, dan coba hidupkan lagi, bangunkan lagi rasa malumu. Udah cukup puas kok kau di dunia 10 tahun ini? Kurang. Saya nggak bisa jawab itu. Tapi pada kesempatan ini, saya yang mengimbau, saya minta Presiden Prabowo bersikap tegas. Ini bukan masalah rumit, bukan masalah sulit, sangat sederhana. Tinggal pegang kepalanya Kapolri, bongkar jujur, selesai. Kapolri ngelawan, itu yang saya katakan. Jadi pada masyarakat, jangan terkecoh dengan omongan-omongan begundal pendukungnya Jokowi busuk ini. Dia bukan hanya soal ijazah, tapi dia udah ngerusak bangsa ini 10 tahun. Ya, 10 tahun. Kalau masih ada yang bilang, oh dia hebat, ya kita ketemu lah,
kita diskusi di mana hebatnya Jokowi dibandingkan presiden sebelumnya. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi, mudah-mudahan rakyat mengerti kenapa kita berbicara masalah ijazah Jokowi. Karena ini orang sudah menipu kita dan merusak bangsa. Dan sekarang dia sedang menurunkan kerusakan kepada anaknya yang cuma lulus SMP jadi wakil presiden. Ini kalau dibiarkan bahaya buat anak cucu kita dan untuk kelangsungan NKRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.